Kalau boleh tahu nih Bang, kalau boleh bocorin, mohon Iya. maaf. Iya. Abang sampai di mana tuh kalau untuk pendidikan formalnya? Saya pendidikan formalnya S2. SD SMP. Tinggi tuh Bang S2. S2-nya tapi SD SMP aja. SD SMP berarti ya Bang ya? SD sampai SMP aja. SMP. Itu pun kelas 3. Kelas 3 Bang Kelas di 3. stopnya ya? Stopnya situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di vlog Gibran Basuha, masih dari Kota Batam. Alhamdulillah semir angin pada saat ini segar sekali di sore hari. Saya saat ini sedang berada, kalau saya menyebutnya mungkin rumah paling besar di Kota Batam. Ya, mungkin banyak yang menyebutnya mana nih rumah paling besar. Kalau teman-teman semuanya pernah berjalan ke Bengkong, tepatnya di Bengkong Sade, tentu ada satu rumah yang saya kira mungkin tidak ada orang yang tidak tahu. Itulah rumah yang saat ini sudah mulai dialihfungsikan menjadi pendidikan, yayasan pendidikan tepatnya ya. Dan tepat dari saya berdiri ini, kita berada di ini namanya, ini adalah di antara berapa pilar nih ya? Ada 8 pilar di muka utama ketika kita memasuki rumah ini. Dan persis di depan saya ini langsung berhadapan dengan Pondok Tahfiz Yayasan Hang Tuah. Dan teman-teman semuanya, kita akan lihat, nanti kita juga akan berbincang dengan pemilik yang tentu juga tidak asing lagi bagi warga Batam, bahkan warga Kepulauan Riau. Dan bagaimana akhirnya rumah yang sedemikian besarnya ini akhirnya nantinya katanya akan dialihfungsikan 100% untuk pendidikan tahfiz pastinya ya. Dan kalau teman-teman semuanya tahu, ternyata kalau rumah ini ya, kalau saya sendiri udah berapa tahun ya, mungkin berpuluh tahun berada di Batam, rumah ini seakan tidak ada selesainya dibangun, terus dibangun, dan akhirnya ternyata rumah ini menjadi rumah bagi para santri dan santriwati. Bagaimana pola pikir, bagaimana kemudian apa yang melatar belakangi sang pemilik yang akhirnya nanti menjadikan rumah ini sebagai rumah tahfiz Quran. Dan mungkin digeser ke sana Bang ya, kita geser ke sana. Sebenarnya ini adalah komplek yang begitu besar, lahan yang begitu besar. Di sebelah sana, persis di samping kanan ini ada masjid. Tentunya juga masih dari ya, kawasan daerah ini. Kemudian di sana ada lapangan bola yang selama ini kalau tidak salah namanya lapangan Putra Kelana Jaya. Nantinya saya mendapat bocoran juga, tentunya kita akan konfirmasi juga nanti lebih lanjut dengan sang pemilik. Katanya nanti di sana akan dibangun sebuah pendidikan lagi. Pendidikan seperti apa tentunya, jangan kemana-mana, kita akan bedah rumah ini seperti apa. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah berada persis di depan rumah, saya menyebutnya sebagai rumah Kelana Jaya, Putra Kelana Jaya. Dan kita akan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah langsung ada Bang Safarudin Muda sudah menantikan kita. Terima kasih Bang sudah diterima kita di sini. Terima kasih atas silaturahminya. Baik, alhamdulillah. Bang, kita ini kan sore hari ini luar biasa cerah dan sebagainya gitu. Ini kita masuk, tadi kan kita sempat juga coba jalan-jalan keliling
sepertinya akan sesat nih kalau saya sendiri. Bang Safar boleh ya temenin ya? Oh boleh. Boleh ya, alhamdulillah ada waktunya untuk menemani kita teman-teman semuanya. Karena gini Bang, kalau saya menyebutnya ini rumah sangat ikonik. Kalau kita ke Sadai pasti akan terlihat dari berbagai sudut di Bengkong ini akan terlihat pucuknya di mana gitu Bang. Nah kalau di sini ini ruang mana dulu nih Bang? Ini ruang tamu ya? Ini ruangan tamu. Boleh Bang kita bergeser ke sana. Ini ruangan tamu. Kita di sini aja mungkin Bang. Kita di sini aja Bang. Mohon maaf. Ini dia. Ini difungsikan sebagai ruang tamu Bang ya. Nah sekarang dan dengar-dengar awalnya dulu mungkin kita ke awalnya dulu karena terakhir teman-teman Bang Safar ini sampai pada satu titik mengikhlaskan ini semua untuk kegiatan sosial, tepatnya menjadi rumah tahfiz Bang ya. Rumah tahfiz dan pengajian. Tapi kita awal dulu nih Bang. Bang, pertama dibangun tahun berapa sih Bang rumah ini? Ini rumah udah cukup lama ya, karena pembangunannya itu kan bertahap. Iya. Kalau nggak salah lebih kurang kita memulai menata Bengkong Sadai ini dari tahun 98. Dari 98 kita clearing, kita rapiin dari rumah-rumah yang ada. Di situ kita lengkapkan dengan pasum, ada pendidikannya. Pendidikan itu juga ada TK, lokasi TK, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, ada masjid, ada kantor KUA, ada kantor camat, ada lapangan. Maka dibuatlah ini. Ya. Oke. Pertama konsepnya apa nih Bang? Rumah yang sekarang aja masih terlihat sebagai rumah yang paling besar gitu. Gimana dulu kan? Nah, konsepnya apa sih sebenarnya dalam pemikiran Abang waktu itu pengen membuat rumah seperti apa? Sebenarnya konsep itu sederhana aja lah. Dulu ini kan tanah warisan dari nenek-nenek lah. Dulu juga zaman itu ya nenek kita kan dituakan di sini, yang merintis di sini. Sebelum adanya Bengkong yang hari ini lebih kurang jumlahnya 100 nama Bengkong. Inilah mulai yang pertamanya. Ya itu. Jadi dulu memang nenek juga zaman itu punya rumah yang lumayan besar. Tapi kan zaman itu puluhan tahun yang lalu masih bangunannya kan berupa papan ya, kayu gitu. Cuma karena hari ini sudah modern ya kita ikut perkembangan zaman. Tujuan kita juga bikin rumah besar ini, saya pun bikin rumah ini kan tidak sekaligus. Bertahap. Cakarayamnya dulu, baru sambung lagi ada uang pendasi, nggak ada kita tinggalin. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang lain juga yang harus kita lakukan. Baik pastinya. Baru ada dana, sambung ya sampailah hari ini seperti ini. Dan tujuannya tak lain tak bukan rumah ini bisa dimanfaatkan dalam segala hal lah, baik itu kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Karena kami hari ini punya perkumpulan yang sudah usianya hampir 21 tahun di bulan 11 nanti. 20 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Kita mungkin bergerak ke sana, Bang. Ke sini, Bang, mohon maaf. 21 tahun ini berarti perpat ya? Ya, Persatuan Pemuda Tempatan. Boleh, Bang, sekali di sini. Baik, teman-teman semuanya, tentu kalau untuk Batam dan sekitarnya, silakan, Bang. Tidak perlu lagi kita banyak cerita ya bahwa Bang Safarudin Muda sudah 21 tahun memimpin Perpat, Persatuan Pemuda Tempatan, dan ini sangat dekat kaitannya dengan sepak terjang beliau dalam hal kegiatan sosial, begitu Bang ya, kegiatan keagamaan, kemudian olahraga juga gitu. Nah kalau untuk bangunan sendiri berapa lantai nih Bang? Ini bangunannya 3 lantai, tapi di teras ujung sana di depan kita ada bikin lagi pendopo 1 di atas. Kalau dihitung sama pendopo ya jadi 4 lantai. 4 lantai. Lantai keempat itu saya punya rencana karena hari ini kita sudah jadikan pondok takfis, terus ada majlis taklimnya. Majlis taklim ini kan diisi oleh orang rumah itu sendiri. Baik. Ya, prinsipnya saya mendukung. Jadi yang di lantai 4 itu kita mau benahi sebaik mungkin, serapi mungkin, sebagus mungkin.
untuk pengajian takbis hafalan-hafalan itu di atas lebih nyaman lagi kalau saya melihat gitu. Baik teman-teman, tadi kita sempat keliling juga sebelum kita udah minta izin sama Bang Safar. Ternyata sudah ada kegiatan mengaji di beberapa ruangan yang memang dikhususkan. Bahkan ada yang nginap tadi Bang ya? Iya. Di sini ada yang tinggal kan? Yang mondok hari ini sudah ada lebih kurang 9 orang. 9 orang. Ini untuk tahun ini kita menerima lagi untuk 20 orang tambahan. Jadi kita penerimaan ini bertahap lah karena masih banyak lagi ruangan-ruangan yang masih kita tata rapi yang mau kita selesaikan. Jadi alhamdulillah bertahap lah Bang ya. Lebih kurang sudah 5 sampai 6 bulan ini sudah ada yang terisi 9 orang yang 24 jam mereka mengaji di atas. Tapi ada juga yang tidak 24 jam di sini iya, gitu ada. Ya, datang gitu. Pripatnya pagi, ngajinya siang, sore jam sekarang. Jadi satu hari 3 kali untuk berempatnya. Abang sendiri masih tinggal di sini? Masih. Baik, Bang Safar, saya penasaran ke sini boleh Bang ya? Oh, sini bisa. Ternyata teman-teman ini juga masih tinggal di sini. Tapi ini sepertinya untuk apa bahasanya ya? Furniturnya sudah sangat berkurang. Hanya tinggal satu set bangku untuk tamu ataupun sofa gitu ya, satu set sofa untuk menerima tamu. Nah ini kan sepertinya masih kita lihat ini sebenarnya ruang keluarga ya Bang ya, tapi sekarang digunakan untuk apa nih? Karena kosong nih. Ini karena pengajiannya sudah rutin, sehingga kita ambil kesimpulan ruangan ini kita jadikan untuk semacam ruangan serbaguna. Pengajian-pengajian ibu-ibu masjid taklimnya kan bisa dipakai hari ini. Alhamdulillah sebulan 2 kali, sebulan 1 kali ini berjalan di sini gitu. Terus di sini juga kan kalau ada malam Jumat itu kita gunain untuk yasinan bersama dengan anak-anak pondok bersama Ustadz. Baik. Maka itu ini kita mau lebarin lagi. Akan dibuka lagi. Buka lagi. Kita akan lebarkan ke depan 5 meter. Kelebarannya kita sesuai 21 meter kelebaran rumah ini. Kita akan bangun satu musola di depan. Jadi begitu nanti pas waktunya sholat, tidak terlalu jauh mencari di mana tempat yang bisa dipakai untuk sholatnya. Kemudian ruangan-ruangan yang lain bisa diperluaskan lagi sehingga bisa menampung sejumlah yang lebih besar lagi. Baik, semakin banyak kemanfaat untuk keagamaan gitu. Bang, ini sebenarnya tanahnya berapa sih Bang? Tanah luasnya? Iya. Tak besar banyak juga. Banget, termasuk untuk lahan sendiri punya Bang di sini. Jadi kalau kita satukan rumah yang sudah kita pondok ini nih, ditambah dengan di depan, rencana kita juga bangun 3 lantai. Ya ini lebih kurang kelebaran 30 meter kali 90 meter kalau nggak salah saya lah. Itulah keluasannya. Tapi saya dengar nanti Abang akan benar-benar meninggalkan ini, bukan lagi sebagai rumah tinggal gitu. Sebenarnya nggak meninggalkan, cuma ini lebih kita ikhlaskan untuk kepentingan keagamaan gitu. Jadi Abang akan keluar dari sini gitu? Tidak maksudnya? Keluar, nanti insya Allah 1-2 kamar kita manfaatkan untuk keluarga kita, anak-anak kita. Tapi buat selebihnya kita manfaatkan untuk kepentingan zikir itu sendiri. Baik. Teman-teman, tentu kalau saya pribadi sangat penasaran apa sih yang mendasari itu, apa melatar belakangi, dan di titik mana sih Bang Safar sampai terpikir bahwa udah deh kayaknya rumah ini akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan sebagai tempat tahfiz Quran. Tapi kita akan cerita di lantai 2 mungkin Bang ya. Boleh. Boleh Bang, kita jalan ke lantai 2. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di lantai kedua. Samar-samar kita terdengar suara ngaji, masya Allah, sejuk banget mendengarkannya pastinya ya. Ini salah satu kelompok santri ya Bang ya? Ya ini yang ngaji. Ini yang privatnya? Yang privatnya ya? Yang santri di lantai 3. Oke, baik. Kita lanjut mungkin Bang ya, cerita. Tadi kita di lantai 1 itu sempat cerita
apa ya, motivasi abang, kemudian di titik mana sih abang itu akhirnya balik ke sini bang, akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya rumah ini saya hibahkan ataupun dimaksimalkan penggunaannya untuk tahfiz. Apa sih yang melatar belakang itu bang? Ya, ini kan panjang ke belakang ya. Iya. Saya ini kan dulu sekolahnya kan sedikit sulit lah untuk mencapai pendidikan ini kan. Baik dari pendidikan agamanya maupun umum, apalagi pendidikan umum sekolahnya cukup jauh, makan waktu 1 jam, pergi 1 jam pulang. Ya, jenuh juga lah ya. Akhirnya dalam perjalanan tak maksimal untuk saya melanjutkan pendidikan saya. Sehingga hari ini di ujung perjuangan saya terpikirkan pendidikan sangat penting, sangat dibutuhkan oleh generasi tanpa pendidikan. Saya rasa tidak berarti, apalagi kemajuan hari ini cukup hebat ya. Jadi intinya regenerasi ini butuh pendidikan. Sehingga terpikir oleh saya dengan kita punya rumah, kita punya lokasi tanah, ya bagaimana masyarakat setempat di Bengkong Sada ini khususnya di Kota Batam bisa ikut mendapatkan pendidikan yang ada. Bang Safar, begitu bergeser ke sana, Bang, tadi kan abang selalu menyebutkan bahwa ternyata salah satu yang mendasarinya ketika abang merasakan ataupun menjadi saya menyebutnya sebagai saksi hidup ya, bahwa begitu pentingnya pendidikan bagi kita gitu. Jujur saja mungkin bahwa kita harus jujur, tidak semuanya orang yang dalam arti, karena kata abang, kalau boleh tahu nih bang, kalau boleh bocorin, mohon maaf, abang sampai di mana tuh kalau untuk pendidikan formalnya? Saya pendidikan formalnya S2. SD SMP. Tinggi tuh bang, S2. S2-nya tapi SD SMP aja. SD SMP berarti ya bang ya? SD sampai SMP aja. SMP. Itu pun kelas 3. Kelas 3 bang, kelas 3. Stopnya ya? Stopnya situ. Karena jenuhnya perjalanan untuk kita mendapatkan pendidikan. Jauh gitu ya? Jauh. Itu di mana bang tempatnya tuh? Di Jodoh. Pas, di Batam ya? Kebetulan lokasi sekolah saya hari ini itu dibangun Hotel Harmoni. Sementara jalan hanya setapak. Dikeliling jalan setapak, hutan, kebun-kebun. Abang tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Di Bengkong. Saya tinggal di sini. Terus mau ke sana, mau sekolah, kita kalau air pasang harus dayung sampan. Dayung sampan kan habis waktu lagi 10 menit. Nah, kalau airnya kering, surut airnya, kita udah jalan kaki lagi. Jalan kaki kan kena lumpur-lumpur lagi. Harus cuci lumpurnya, baru kakinya bersih, pakai sepatu. Baru jalan 1 jam lagi. Pulang 1 jam, kita belum bisa apa-apa. Kalau sampannya ada. Kalau nggak ada, kita telat. Enggak, maksudnya kan pulang nih, mau pulang ke rumah. Pulang ke rumah, kalau nggak ada. Air pasang, sampannya nggak ada di pelabuhannya. Saya berapa kali saya berenang. Saya gantung buku saya di pohon bakau, saya berenang ikut pinggir bakau. Jadi benar-benar mentasbihkan anak pesisir baru sampai di kampung, ambil lagi sampan dayung, ambil bukunya lagi sama sepatu, baru pulang lagi. Tahun berapa tuh? Itu lebih kurang, kalau saya mulai mulai masuk kan 79. Jadi mulai saya dah berani untuk berenang ya, karena sungainya kan dulu dalam, nggak kayak sekarang. Sekarang sungainya udah pada dangkal. Itu lebih kurang umur saya sudah di sekitaran 12-13 lah tahun saya sudah berani berenang. Baik. Di SMP itu ya. Nah di titik itulah abang di SD saya sudah berenang. Enggak, maksudnya kalau ketika saat itu abang memutuskan udah deh saya berhenti aja sekolah. Ya waktu itu ya kebetulan juga kan saya kan orangnya kan nggak bisa dikasarin ya. Jadi saya mendapat pendidikan itu ya sebenarnya saya nggak salahin guru.
ini kesalahan saya sendiri. Iya, Tapi di situ ada sifat anak-anak untuk diberi pelajaran itu, kita berikan pelajaran untuk mereka bisa menerima, mereka bisa paham. Itu kan nggak semua anak-anak diberi pelajaran pemahaman itu dengan cara ditempelin, atau dipukul, atau dicubit. Wataknya saya nggak bisa diajar dengan maki-maki. Saya ini sifatnya ya maunya diomongin, ya santai-santai. Jadi ketemunya ya lebih kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun seperti itu juga. Akhirnya saya putuskan saya tinggalin pendidikan ini. Tapi dalam perjalanan hari ini saya melihat dengan perkembangan Batam yang cukup hebat. Saya berpikir, ini nggak bisa. Pendidikan sangat dibutuhkan. Karena kalau dulu juga kita mungkin pendidikannya ya ngapain tinggi-tinggi sekolahnya. Iya, benar. Terakhir kan, cari uang juga. Zaman saya kecil itu, mulai dewasa, cari uangnya gampang. Cukup ya udah cari ikan, harganya mahal, ikan bagus bisa dilempar ke ekspor Singapura. Yang kurangnya jualnya di sini harganya masih bagus. Ya, yang capek-capek sekolah jauh-jauh kerjanya juga. Kerjanya itu juga. Tapi gitu. kalau kita hubungkan dengan yang sekarang kan nggak bisa lagi, Bang. Cuman dengan perkembangan hari ini nggak bisa. Betul. Harus pendidikan, harus sekolah. Dan itulah yang menjadi. Jadi kalau nggak mau sekolah ya nyangkul sekarang. Kalau mau nyangkul ya udah nggak usah sekolah. Ya mau jadi kuli-kuli ya nggak usah sekolah. Kalau sekarang mau jadi siapa yang terbaik harus dimanapun harus jenjang pendidikan harus dikejar. Nah, itulah yang mendasari Bang Safarudin Muda akhirnya latar belakang itu latar belakang itu yang kemudian menjadi motivasi beliau untuk akhirnya rumah ini saya menyebutnya apa? Dihibahkan atau Insya Allah kita hibahkan untuk dunia pendidikan. Untuk dunia pendidikan. Tapi lebih ke agamanya. Baik, Pondok Tahfiz, Bang, ya. Pondok Tahfiz. Baik. Kita ke depan mungkin, Bang, ya. Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di luar teras lantai 2 ya, Bang, ya. Kita ada di teras lantai 2 yang kalau kita lihat dari sini langsung terhubung dengan Pondok Tahfiz Yayasan Hang Tuah. Nah, ini gimana nanti konsepnya ini, Bang? Ya, karena sebelumnya teman-teman, Bang Safar sempat bocorin akan ada perubahan nih dari plan pertamanya, Bang, ya. Akan ada lantai berapa gitu, boleh diterangkan, Bang? Jadi ini konsepnya, ini akan menjadi satu antara rumah hari ini yang ada sama yang di depan. Jadi sehingga lokasinya bisa lebih luas dimanfaatkan. Apalagi hari ini kan kita sudah memulai dari TK-nya, TK Takpisnya. Ya alhamdulillah kita sudah mulai menerima lagi untuk SD-nya. Jadi dengan satunya antara bangunan yang ada sama bangunan yang baru, ini kan keluasannya cukup lumayan, sehingga banyak ruangan-ruangan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin lah. Baik. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita coba ke lantai 3, Bang, ya. Kita lantai 3 dan nantinya saya ingin tanya ke Abang, sebenarnya ketika ini ditinggal oleh Abang, operasionalnya berapa sih? Karena rumah segede gini kan pasti banyak operasionalnya kan. Sebelum masuk, maksudnya sekarang udah jadi rumah tahfiz gitu, yang pribadi gitu, Bang. Tetap bersama kami ya, teman-teman. Nanti Bang Safar boleh ya dibocorin ke kita. Ayo kita ke lantai 3, Bang. Besar dan sudah 21 tahun. Karena nggak di satu titik Abang merasa, ataupun Abang ini kan maksudnya banyak menerima apa bahasanya, keluhan dari warga gitu. Pernah nggak di satu titik Abang merasa, aduh capek banget ini ngurusin semuanya gitu, pernah pengen menyerah dan sebagainya? Pernah nggak sih, Bang, di titik itu?